Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya, kiai itu enggak apa ya. Saya pernah di Jogja pas gempa. Ya orang-orang ya susah. Saya ini caranya susah saja sampai enggak tahu karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa gitu. Memang enggak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi ajama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Salat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah katsira. Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya. Nyatanya waya mati ya mati. Kalau enggak makan lemes. Jadi orang kita sadar. Yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau enggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Ya. Tapi coba apa dia kuat enggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau enggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang, saya tidak butuh kamu. Tapi kamu butuh saya. Itu habis kita sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu hanya bilang, kana yakulanit to'am. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah al-arif billah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dikjaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek itu? Ya sudahlah, kalau kamu hebat jangan mati katanya. Nah, sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi, ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang imami ya, saya selalu jadi makmum. Jadi andaikan Mas Zakaria di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak jaga image. Karena malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau mau lama ternyata banyak urusan jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'raj itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga enggak ada sholat itu ya terus wopo itu enggak asik kan. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini. Kalau kamu bangga di kasrotin nisa, pasangan kamu banyak, itu ayam lebih kuat ketimbang Anda karena 1 hari 1 jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan itu kerbau itu makannya lebih banyak. Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu tawon itu, ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi. Ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus. Ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus. Dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya mi'raj. Tapi di balik mi'raj itu ada hal-hal yang manusiawi. Dan ini yang terjadi di dunia.
Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makom itu status, ranking lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan. Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makom dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Cara Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya. Kenapa makomnya melangkai saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadung ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus, ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya, nggak mau kalah. Itu karena usulnya Nabi Musa memang nggak boleh kalah. Terus kata Allah, ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, udah bikinkan mobil yang mewah gini-gini. Nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya, kamu milih jadi mana? Penemu mobil, hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta, bikinkan ini, speknya seperti ini, selesai gini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, Nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau Nabi itu tidak kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya kekeliruan Nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan Nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim enggak komplain, karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi enggak komplain, kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 45. Masih kurang. Itu sampai 9 kali, akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, udah minta lagi keringanan. Itu kalau diruti enggak jadi sholat kan, kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita. Bukan, dia enggak empati dengan kita. Beliau enggak empati sama kita, tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja enggak mampu melakukan sholat 50 rakaat, apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat, jadi dia pede. Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong Jawa ngeprekno kita, menyepelekan kita. Bahwa makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya
Tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50 tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh yang lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada azab. Anggap saja azab itu hari Kamis. Besok hari apa ini? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa? Tak lupa hari itu. Rebu apa Kamis? Besok. 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 Lupa hari. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada azab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari umatnya masih dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada azab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya abako. Abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. Wong ra bener kabeh, udahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah. Syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan. Wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung deh. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah, karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi, azbaqah. Akhirnya 1 hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng. Kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata gak ada. Wah berarti bener ini ada azab. Buktinya dia gak ada. Katanya. Jadi unik. Akhirnya dicinceng gak ada terus dia, wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena ini ada azab betul. Buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia ingin kena. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang nggak nurut tadi. Wah sudah, setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena azab nggak? Ternyata berita yang masuk dulu tidak ada medsos, tidak ada WA. Dulu itu nggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh nggak kena azab karena 1 hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia nggak berani pulang. Karena ada hukum sosial di sana, kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya mesti dianggap bohong, katanya ada azab kok. Masyarakat saya baik-baik saja. Akhirnya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya. Jadi itu bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi itu kalau kelirunya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Itu musibah itu. Jadi dulu ceritanya Anteng juga gitu. Yang namanya istri 2 itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Kata Sarah, pokoknya saya nggak terima kalau kamu tidak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak-ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik. Apa ya, yang penting lukai tapi tetap cantik. Terus ada Anting itu. Anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Seneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi Anting yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk, ya tadi, keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi itu sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah, nggak boleh makan khuldi. Akhirnya makan, terus harus hidup di dunia, terus jadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia, bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat.